Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 113. Akhirnya, si bajingan itu dikalahkan. Bagaimana papamu bisa tahu tentang hal itu? Tuan Mu Xiao bekerja sama dengan Su Zipei. Mereka bermaksud memaksanya untuk membuat berbagai macam resolusi. Sekarang, apalagi yang dapat diandalkannya setelah ia menggunakan semua taktiknya? Dia hanya bisa menoleh ke kakekmu. Ayah, tolong katakan sesuatu, papamu meminta kakekmu untuk mengambil keputusan. Saya telah berkorban banyak untukmu grup selama beberapa tahun terakhir. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan menentang saya hari ini. Saya benar-benar kecewa. Kakekmu tahu bahwa papamu telah bekerja keras untuk perusahaan. Dia bekerja keras selama bertahun-tahun agar tidak dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi, ayah, selama ini ayah telah bersikap bias dan ayah harus mengubahnya sekarang. Jika tidak, apakah ayah berencana untuk menyingkirkan semua orang yang menentang ayah seperti dia? Saudaraku, aku tidak pernah melihat hal itu dalam dirimu sampai sekarang. Kau benar-benar pria yang ambisius. Tuan Mu Xiao tidak berkata apa-apa. Dia tersenyum dan berdiri. Kemudian, dia keluar dari ruang rapat dan berkata kepada Mu Qi, "Qi, masuklah ke sini." Paman. Mu Qi diseret ke ruang rapat. Semua orang tidak mengerti alasan mengapa Tuan Mu melakukan itu. Namun, dia menuntun Mu Qi ke tempat duduknya. Kemudian, dia bertanya kepadanya, "Qi, bisakah kamu memberitahu semua orang yang hadir tentang penderitaan yang telah kamu alami selama ini?" Paman, maksudmu insiden saat aku difitnah karena menyebabkan kematian nenekku atau insiden saat aku diusir dari rumahku atau tentang tuanmu yang menyiksaku secara fisik di rumah? Mu Qi tampak sangat menyedihkan tetapi dia tetap kuat. Hadirin sekalian, Qi adalah putri saudara laki-laki saya. Namun, cara dia memperlakukannya agak istimewa. Dia selalu memukulinya dan memarahinya. Dia lebih menyukai adik perempuan Qi. Mengapa demikian? Itu karena Qi tidak patuh. Dia mengklaim bahwa Qi menyebabkan kematian neneknya padahal mereka bahkan tidak punya bukti yang sah. Tapi, itu karena dia takut kita akan menyalahkannya. Padahal, kita hanya ingin tahu kebenarannya. Namun, dia tidak mengakui Qi dan mengusirnya. Bagaimana mungkin dia meminta seorang gadis berusia 17 tahun untuk keluar sendirian? Untungnya, Nyonya Su mengasihani Qi dan menerimanya masuk. Jadi, dia tidak ditinggal sendirian. Jadi, saya bisa percaya rumor yang beredar. Pastinya, itu bukan cerita yang dibuat-buat. Kau bahkan bisa memperlakukan putrimu sendiri sekejam itu. Bagaimana dengan istrimu? Mungkin kau bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk. Jika kejadian itu diselidiki dan terbukti, apakah seluruh grupmu akan disita? Apakah Anda sanggup menanggung akibatnya? Jika demikian, mengapa kita tidak memecat Anda dari jabatan Anda sehingga masyarakat akan melupakan Anda lebih cepat? Dengan begitu, pasti akan lebih baik bagi grupmu. Hampir semua orang yang hadir adalah orang tua seseorang. Beraninya dia menyangkal putrinya sendiri. Tentu saja, dia orang yang kejam. Kejam sekali. Para pemegang saham tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku belum pernah bertemu ayah yang begitu kejam. Jika Qi tidak ada di sana, para pemegang saham mungkin tidak akan percaya apa yang dikatakan Tuan Mu Xiao. Jadi, mereka tidak akan begitu membenci papamu. Namun, sekarang Mu Qi ada di sana entah sengaja atau tidak, itu memang sangat membantu. Mengapa Qi ada di sini? Apakah ini kebetulan? Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak merencanakan rencana jahatmu terhadapku sebelumnya? Papamu membalas kepada Mu Qi. Dia masih menunjukkan bahwa Mu Qi dan Su Zipei ingin menjebaknya sehingga mereka sengaja membuat rumor seperti itu di internet. Mu Qi menoleh untuk menatap papamu sambil tersenyum dingin saat mendengarnya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bibiku datang ke sini untuk menemuimu terakhir kali. Tapi, kau meminta resepsionis untuk melarangnya memasuki gedung. Aku tahu kau selalu meremehkan kelahiran dan status bibiku. Tapi, dia sekarang adalah salah satu pemegang sahammu. Jika aku tidak menemaninya kali ini, tidakkah kau akan meminta resepsionismu untuk mempermalukannya lagi? Saya diusir dari rumah dan tidak punya tempat lain untuk dituju. Saya hanya bisa bekerja paruh waktu di sebuah klinik kecil dan tidur di bangku pada malam hari. Bibi sayalah yang menyelamatkan dan melindungi saya. Jadi, mengapa saya tidak bisa berpihak padanya? Ibu saya meninggal karena ingin menceraikan Anda. Jadi, bagaimana mungkin saya tidak membenci Anda ketika dia dibakar hidup-hidup di kediaman keluargamu? Seorang gadis berusia 18 tahun dapat berbicara tentang rasa sakit yang menyiksa itu di depan semua orang. Para pemegang saham juga merasa cemas dan sedih. Sebagai seorang anak, dia tidak menyelidiki kematian ibunya tetapi menyalahkan putrinya untuk meredakan kemarahan semua orang.
Sebagai seorang ayah, papamu memperlakukan kedua putri kembarnya dengan penuh prasangka. Ia sangat menyayangi putri kecilnya yang dapat membantunya dalam hidup. Hal semacam ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang saudara, ia hanya tampak ramah kepada mereka tetapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya, kakekmu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berkata langsung kepada para pemegang saham, mari kita pilih sekarang. Jika suaranya lebih dari setengah, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Mu Qi pun berdiri di samping Su Zipei ketika mendengar itu. Saat itu, sekretaris telah mengeluarkan kotak suara untuk memungkinkan para pemegang saham memberikan suara mereka. Apalagi yang bisa papamu katakan sekarang setelah urusan pribadinya dibahas dan diungkap di depan semua orang. Terlebih lagi, mereka bahkan menjadikan Mu Qi sebagai saksi. Dia hanya bisa menunggu hasilnya karena dia telah bernegosiasi dengan baik dengan beberapa pemegang saham tadi malam. Meskipun dia harus membayar harga yang mahal untuk itu sepadan selama dia bisa memegang jabatan sebagai CEO. Tak lama kemudian, mereka memberikan suaranya. Sekretaris mulai menghitung suara. Mu Qi melirik papamu sebelum berbalik menatap pamannya dan Su Zipei. Bagaimana mereka bisa mengabaikannya sementara papamu juga memikirkan hal itu? Mereka tahu dengan jelas apa yang dilakukan papamu. Jadi, mereka pergi menemui para pemegang saham setelah papamu meninggalkan rumah mereka. Ada 24 pemegang saham dan semuanya hadir. Ada 23 pemegang saham yang memberikan suara untuk pemecatan CEO saat ini. Satu pemegang saham tidak memberikan suara. Oleh karena itu, pemecatan CEO-mu berlaku mulai sekarang dan seterusnya. Papamu langsung berdiri dari tempat duduknya saat mendengar itu. Ia menunjuk ke arah para pemegang saham yang ditemuinya tadi malam. Kalian memanfaatkanku. Bagaimana bisa kalian mengingkari janji? Kami sudah sampaikan kepada ketua bahwa Anda menyuap kami dengan uang. Kami akan mengembalikan uang yang Anda berikan kepada kami. Karena ini efektif, mengapa kita tidak meminta putra bungsu saya untuk sementara waktu menduduki jabatan sebagai CEO grupmu? Apakah ada yang keberatan? Kakekmu mencoba mendorong putranya, Tuanmu Xiao untuk menjadi CEO. Ayah, papamu menatap kakekmu dengan putus asa. Ayah juga akan menyerah padaku. Tahukah kamu apa yang dikatakan Suer kepadaku sebelum aku datang ke sini pagi ini? Dia memohon padaku untuk melindunginya. Itu karena dia takut kamu akan melampiaskan amarahmu padanya dan menyiksanya secara fisik. Kurasa mulai sekarang mungkin kamu tidak akan memiliki temperamen yang buruk lagi. Kakekmu berkata dengan dingin, jika kamu masih marah, keluarlah dari keluargamu. Mu Qi melihat bagaimana papamu kehilangan kekuasaannya. Dia merasa bahwa itu akan menjadi penghiburan terbaik bagi ibunya. Akhirnya, bajingan itu dikalahkan. Dia sangat ingin berbagi kabar baik itu dengan Xiao Xiao meskipun dia mungkin sudah meramalkannya sebelumnya. Itu karena Xiao Xiao adalah orang yang mengajari mereka apa yang harus dilakukan. Namun, Su Zipei kini memikirkan hal lain. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi antara Shen Jianchuan dan papamu.